Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Jamaah Menara Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan diberikan kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Salawat dan salam kita tujukan pada Nabi Muhammad SAW. Jamaah Menara Ramadan, tidak terasa bulan Ramadan sudah akan meninggalkan kita. Beberapa hari lagi kita akan bertemu bulan Syawal dan akan berlebaran. Jamaah rahimakumullah, apa yang kemudian kita siapkan dan apa yang kemudian kita rasakan di saat-saat jelang akhir bulan Ramadan ini? Tentu bagi orang-orang yang beriman, seperti halnya juga dilakukan oleh para sahabat, tentu mereka akan merasa sedih ketika akan berpisah dengan bulan Ramadan. Kenapa? Karena kesempatan untuk meraup rezeki, untuk meraup pahala dengan sebanyak-banyaknya itu akan hilang. Dan tentu kemudian kita berdoa semoga di tahun akan datang akan bertemu bulan suci ini kembali. Jamaah Menara Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, tentu sebagai orang yang beriman kita berpikir dengan panjang dan mungkin kita akan merenungkan apa yang kemudian kita dapatkan selama kita menjalani puasa di bulan Ramadan ini. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ayat yang sangat sudah terkenal, di penghujung ayatnya ini di sana dituliskan ayat Al-Qur'an yang berbunyi la'allakum tattaqun, yaitu agar kalian semua bertakwa. Jamaah rahimakumullah, tentu ini adalah tujuan puasa kita, puasa di bulan Ramadan ini. Bagi orang-orang sebelum kita dan bagi kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan ibadah puasa ini, tujuannya adalah supaya kita bertakwa. Nah, menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah kita dalam menjalankan puasa dari tahun ke tahun sampai tahun ini sudah bertakwa? Atau sejauh manakah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini yang kemudian menjadi indikasi atau indikator berhasil atau tidaknya puasa kita. Kalau kemudian setelah puasa ini kita semakin takwa kepada Allah atau semakin meningkat ketakwaan kita terhadap Allah, maka ini bisa dikatakan menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan puasa kita. Nah, jamaah rahimakumullah, apa itu takwa? Di dalam ayat Al-Quran banyak sekali hal-hal yang menerangkan takwa. Tapi dalam kesempatan kali ini, izinkan saya akan menjelaskan apa yang menjadi perkataan sahabat Nabi. Yaitu sahabat Nabi yang juga kemudian menantu dari Nabi Muhammad SAW. Yaitu Khalifatullah Ali bin Abi Thalib. Ali mengatakan, at-taqwa hiya al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal istidadu fi yaumil akhir. Takwa itu adalah takut kepada Allah. Yang kedua adalah beramal sesuai dengan Al-Quran atau belajar dan mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga adalah
qanaah dengan hal-hal yang sedikit. Kemudian yang keempat adalah mempersiapkan hidupnya atau hidupnya mempersiapkan dengan kematian. Atau bisa dikatakan dengan kata lain bahwa hidupnya disiapkan untuk kematiannya. Jamaah rahimakumullah, yang pertama adalah takut kepada yang maha mulia atau takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini merupakan benteng bagi kita. Ketika kita tidak ada yang melakukan perbuatan yang buruk hanya sendiri dan itu tidak ketahuan, maka satu-satunya hal yang membentengi kita untuk tidak melakukan perbuatan buruk itu hanyalah rasa takut kepada Allah. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang kedua adalah belajar dan mengamalkan Al-Quran. Orang yang bertakwa dalam hidupnya selalu mempelajari Al-Quran. Karena memang Al-Quran adalah hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Maka di dalam hidupnya orang yang bertakwa selalu berdasarkan Al-Quran. Apapun perbuatannya, sehingga akhlaknya bisa dikatakan akhlak Al-Quran. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, adalah al-qanaatu bil qalil. Ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, kemudian kita bersyukur, itu adalah hal yang sesuatu yang lumrah. Akan tetapi bagaimana ketika kita mendapatkan rezeki yang sedikit, tetapi kita tetap bersyukur. Nah, tanda-tanda qanaah itu jamaah rahimakumullah adalah yang pertama, tidak mempunyai mental pengemis. Ketika ada pembagian gratis misalnya dari pemerintah, kemudian dia tidak mendaftarkan diri, atau kalau memang tidak dituliskan namanya untuk mendapatkan bantuan gratis dari pemerintah, dia kemudian tidak protes, dia menerima apa adanya. Kemudian tanda qanaah yang kedua adalah tidak rakus, yaitu apa-apa akan dikuasai, apa-apa akan dimakan. Jadi jamaah rahimakumullah, qanaah itu adalah menerima apa adanya, bahwa ini rezeki yang diterima yang diberikan oleh Allah, dan kemudian dia bersyukur. Ingat bahwa syukur manusia itu adalah untuk manusia itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya, yang terakhir adalah al-istidalu fi yaumil rohil, bahwa hidupnya disiapkan untuk menghadapi kematian, atau hidupnya selalu ingat dengan kematian. Jamaah rahimakumullah, bahwa mati itu adalah suatu hal yang pasti, bahwa setiap manusia itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa manusia itu akan mati. Hanya kita tidak tahu kapan akan mendatangi kita mati itu. Kapan matinya kita tidak tahu. Karena kalau kita tahu kapan kita akan mati, tentu jamaah rahimakumullah yang ada di sini, jamaah Ramadan, tentu dalam hidupnya sudah tidak tenang. Tidak akan bisa memberikan duniawi, tidak akan bisa memikirkan nasib anak dan istrinya. Maka sehingga sama Allah dirahasiakan kapan datangnya waktu kematian itu. Nah, jamaah rahimakumullah, itu adalah tanda-tanda takwa, di mana takwa itu adalah tujuan kita terakhir dalam hal melakukan ibadah puasa di bulan suci ini. Sehingga kesimpulannya adalah, ketika ada pertanyaan, apa sih kemudian tolak ukur keberhasilan bulan Ramadan? Yang utama adalah ketika ketakwaan kita ini bertambah, ketaatan kita kepada Allah ini bertambah, ketakutan kita kepada Allah juga bertambah, sehingga
hidup kita ini dikendalikan oleh petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran, dan kita dalam hidup kita menerima apa adanya, dan hidup kita juga kesehariannya selalu ingat untuk menyiapkan hari-hari kematian kita. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.